wabarakatuh. Kepada Bapak Ceceng Salamuddin MAG yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi pendidikan. Pembahasan yang akan dibahas diantaranya, yang pertama ada pengertian demokrasi pendidikan, yang kedua landasan demokrasi pendidikan, yang ketiga tujuan demokrasi pendidikan, yang keempat prinsip-prinsip demokrasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu implikasi demokrasi pendidikan. Pertama yaitu pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi menurut Kamus Hukum yaitu di dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan demokrasi, atau di dalam istilah bahasa Belanda dikenal dengan demokratik. Jadi demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perentaraan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyat. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses atau cara perbuatan pendidik. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi pendidikan adalah proses perubahan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik. Yang kedua yaitu landasan demokrasi pendidikan. Di buku Filsafat Pendidikan, menurut Anwar menjelaskan bahwa kebangsaan Indonesia sebenarnya telah menganut dan era reformasi sekarang ini. Hal itu dapat dilihat landasan-landasan regulasi atau mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga masa pembangunan hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 31 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 31 yang berbunyi pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang ketiga, tujuan demokrasi pendidikan. Tujuan demokrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi sehingga warga negara dapat berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Demokrasi pendidikan memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mendorong partisipasi aktif, menghargai keberagaman, mempromosikan keadilan sosial, membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Di antaranya, yang pertama nilai persamaan, yang kedua keadilan, yang ketiga toleransi, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir kebebasan. Dan yang terakhir ada implikasi demokrasi pendidikan terhadap pelaksanaan pendidikan Indonesia di era Merdeka Belajar. Implikasi demokrasi pendidikan terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia era Merdeka Belajar adalah pentingnya penerapan prinsip demokrasi dalam sistem pendidikan. Implikasi dari demokrasi pendidikan secara khusus ada pada peserta didik, di antaranya peserta didik dapat memperoleh perlakuan yang sama sehingga tidak ada perasaan dengki atau iri antara murid yang satu dengan yang lain. Dengan adanya penekanan pada kerjasama, baik dalam proses belajar atau di luar sekolah, murid dapat dengan bebas mengembangkan kemampuan inteligensinya dan keterampilan yang dimilikinya, sesuai dengan potensi dan bakat yang ada pada dirinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.